menjadi Per 6 tahun 2022 terkait dengan petunjuk teknis Monef pembiayaan UMI oleh instansi vertikal DJPB. Selamat datang di Happy Podcast episode ke-7. Halo Sobat KPPN Sidikalang, hari ini kita akan membahas tentang Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 6 Tahun 2022, yaitu tentang petunjuk teknis Monef pembiayaan UMI. Bersama narasumber kita yaitu Kak Lona. Halo. Lona ini sebenarnya pegawai dari KPPN Sidikalang yang nantinya akan memberikan berbagai informasi tentang pembiayaan UMI. Mungkin langsung aja kita tanya jawab ya, Lona ya. Boleh. Nah, untuk yang mungkin di KPPN Sidikalang sendiri udah sering ya bertugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembiayaan UMI. Nah, mungkin apa ini dasar hukumnya atau misalnya dasar pelaksanaan KPPN Sidikalang untuk melakukan monef pembiayaan UMI ini? Oke, terima kasih Kak Reni. Jadi yang untuk dasar hukum KPPN Sidikalang khususnya di sini seksi bank dalam melakukan monitoring itu ada dua. Yang pertama itu ada PMK nomor 193 tahun 2020 terkait dengan pembiayaan ultramikro, dan yang kedua itu ada yang sebelumnya itu diatur di Per 25 tahun 2018 yang pada tahun 2022 ini diubah menjadi Per 6 tahun 2022 terkait dengan petunjuk teknis Monef pembiayaan UMI oleh instansi vertikal DJPB. Jadi ada dua Kak, dasar kita melakukan Monef. Nah, itu perubahannya berarti peraturan Per 6 tadi masih digunakan juga ya, masih berlaku ya. Dan juga tadi peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2018. Nah, kalau misalnya ada perubahan peraturan, berarti kan ini ada pembaharuan, ada yang diubah, lebih dilengkapi ya, gitu betul. Ya. Ada yang kemarin berlaku sekarang mungkin tidak berlaku, atau yang kemarin ditetapkan berlaku sekarang sudah enggak. Mungkin para sobat KPPN ini pengen tahu juga ini apa mungkin perubahan itu apa aja gitu. Nah, jadi terkait dari perubahan ini dari Per 25 tahun 2018 menjadi Per 6 tahun 2022 itu ada beberapa perubahannya. Jadi misalnya nih dari pencocokan data penyalur. Jadi kalau untuk pencocokan data penyalur itu sendiri yang semula 9 item yang dicocokkan, 9 item yang dicocokkan itu berubah menjadi 6 item Kak. Jadi ada 6 item. Jadi ada untuk item jatuh tempo yang sebelumnya jatuh tempo diubah menjadi diganti menjadi tenor. Tenor itu jangka waktu. Jadi yang sebelumnya kan itu ada tanggal akad, ada jatuh tempo. Iya, benar. Di Per 25 tahun 2018 itu diubah menjadi tenor saja Kak. Karena memang kalau misalnya kita lihat dari penyalur, khususnya ini penyalur PNM ya, penyalur PNM itu memang kita agak kewalahan dalam menentukan tanggal jatuh temponya. Karena kan di situ dia hanya dibuat tenor pinjamannya aja. Nah, itu kalau dari segi pencocokan data penyalur. Kalau untuk survei NKD itu sendiri, jadi untuk survei NKD kuesionernya itu menjadi lebih sederhana. Mungkin sobat KPPN kurang tahu ini NKD itu apa? NKD itu adalah nilai keekonomian debitur. Jadi ketika kita melakukan survei, kita kan surveinya itu kan on desk ya Kak, on desk langsung ke rumahnya debitur. Nah, ketika kita on desk ke rumah debitur, itu kita melakukan pengukuran nilai keekonomian debitur mereka. Nilai keekonomian debitur itu sesuai dengan Per 25 itu ada dua Kak. Yang pertama itu ada nilai keekonomian pribadi, dan yang kedua itu ada nilai keekonomian usaha. Jadi ketika nanti itu diakumulatifkan itu akan menjadi nilai keekonomian debitur. Nah, kemudian untuk survei respon pembanding sendiri sebelumnya kan itu tidak diatur ya di Per 25 tahun 2018. Nah, pada Per 6 tahun 2022 ini itu sudah diatur dan dilaksanakan oleh Kanwil Kak. Oke, berarti di Per 6 atau Per 25 itu sama-sama melihat keadaan usaha debitur itu pada saat sekarang atau sebelum dibiayai UMI-nya, dan juga rumah tangganya gitu ya. Sudah betul. Mungkin dulu sudah sejahtera atau belum gitu, ketika kesejahteraannya mungkin dulu mereka rumahnya masih
pakai semen biasa, sekarang sudah berlantai keramik, mungkin seperti itu ya. Itu betul. Tetap dilakukan baik di per 6 maupun per 25 seperti itu ya. Tapi ada juga yang apa tadi yang surveinya yang dilakukan Kanwil ya? Iya, ada survei respon pembanding. Oke, itu ada survei respon pembanding yang dulunya di per 25 tidak ada, sekarang di per 26 di itu per 6-nya ada. Oke. Nah, berarti udah dilakukan juga ya monef-monef ini dari KPPN Sidikalang itu ya? Ya, di KPPN Sidikalang kita sejauh ini kita sudah melakukan monef ya Kak, monef keekonomian debitur, monef ketepatan data itu sudah kita lakukan. Berarti kan kita juga selain kita secara teori untuk melakukan survei dan monitoring evaluasi tadi ini berdasarkan per 6 dan atau per 25 tadi, kita juga udah mempraktekkan ini KPPN Sidikalang gitu ya Lona ya. Betul. Kita sudah mendatangi berbagai beberapa orang debitur yang sudah menggunakan UMI ini secara sukses. Nah, mungkin kalau monef ini hanya satu monef itu tadi yang kita lakukan ke debitur langsung itu tadi ya? Jadi kalau untuk monef itu kita melakukan 2 monef ya Kak. Kalau dari kita selaku kantor vertikal DJPB, kita selaku seksi bank itu kita melakukan sebenarnya tiga monef. Ada 3 monef. Yang pertama itu ada pencocokan data penyalur. Jadi memang sebelumnya namanya itu di per 25 tahun 2018 itu dia disebut monitoring ketepatan data Kak. Tapi untuk per 6 ini dia diubah namanya menjadi pencocokan data penyalur. Jadi apa aja sih tugas kita dalam melakukan dalam monef itu? Yang pertama itu kita melakukan random sample. Jadi random sample itu kita lakukan di awal triwulan. Triwulan, kemudian setelah kita melakukan random sample dan kita mendapatkan data debitur yang akan kita monef, kita akan melakukan penyampaian surat permintaan salinan dokumen penyaluran. Jadi biasanya memang kalau yang disampaikan oleh penyalur kita itu ada fotokopi KTP, kemudian fotokopi dokumen pembiayaannya gitu loh Kak, dokumen peminjamannya. Kemudian ketika kita sudah menyampaikan surat itu, kita melakukan konfirmasi kepada penyalurnya, dan memang jika datanya sudah disampaikan ke kita akan melakukan pencocokan data melalui aplikasi SIKP UMI. Itu terkait dengan pencocokan data penyalur ya Kak. Nah, yang kedua itu kita ada melakukan survei NKD baseline. Jadi kan kalau survei NKD ini sebenarnya ada 2 Kak, ada baseline, ada endline. Jadi kita akan menghitung bagaimana nilai keekonomian debitur di awal masa pinjaman yang disebut dengan baseline dan di setahun setelah menggunakan pinjaman yang disebut dengan endline. Nah, ketika melaksanakan baseline yang pertama itu kita harus memilih calon responden dari data yang tersedia. Jadi kalau untuk per 6 tahun 2022 ini Kak, kita sudah ditentukan dari Kanwil berapa debitur yang akan kita survei. Jadi kalau sebelumnya kan enggak, sebelumnya kita milih sendiri, kadang juga kita bersurat tuh ke penyalur, ada enggak debitur yang bersedia untuk dilakukan survei. Tapi di per 6 ini kita sudah diatur oleh Kanwil. Jadi kayak semester ini ya Kak, semester ini kita tuh dapat 7 debitur yang sudah ditetapkan Kanwil. Nah, ketika kita sudah memilih calon, kita akan berkoordinasi dengan penyalur. Jadi kita tetap melibatkan penyalur dalam pelaksanaan survei ini. Kemudian setelah kita berkoordinasi dan penyalur dan debitur bersedia untuk disurvei, maka kita akan melakukan survei, dan ketika survei itu sudah selesai kita akan merekam hasilnya di aplikasi SIKP UMI. Nah, sama dengan survei NKDN lain yang ketiga, kita berkoordinasi kembali dengan penyalur tapi dengan debitur yang sama ya Kak, dengan debitur yang sama yang sudah kita survei di awal di baseline, itu kita koordinasi ke penyalur. Kalau misalnya penyalur dan debiturnya sudah bersedia, maka kita akan melakukan survei dan merekam kembali hasilnya gitu Pak. Berarti dalam rangka monitoring evaluasi ini tadi ada 2 sebenarnya ya, kegiatan besarnya itu ada 2. Yang pertama itu kita melakukan monitoring dan evaluasi melalui datanya, kelengkapan dokumennya gitu ya. Betul. Nah, yang kedua kita melakukan survei ya, yang surveinya tadi dilakukan juga 2 kali. Yang pertama itu baseline dan endline gitu ya. Betul. Nah, jadi ini kalau misalnya melakukan survei dan monefnya ini periodenya berapa lama sekali dalam 1 tahun misalnya? Oke. Jadi untuk survei ini sendiri, jadi kalau untuk monitoring ketepatan data ya Kak, yang sekarang diubah menjadi pencocokan data penyalur itu dilaksanakan secara triwulanan. Jadi setiap triwulan itu kita harus sudah melakukan random data di aplikasi SIKP UMI dan juga sudah menyurati. Dan surat itu kita sampaikan
Setiap tanggal 20 Kak, setiap tanggal 20 di awal triwulan itu. Jadi kalau misalnya untuk triwulan pertama 20 Januari dan triwulan kedua 20 April, triwulan ketiga, triwulan keempat sama tanggal 20. Tapi jika tanggal 20 itu hari libur, maka dapat disampaikan pada hari kerja berikutnya. Nah, itu untuk pencocokan data penyalur. Nah, kalau untuk survei NKD baseline dan inline itu kita lakukan secara semesteran Kak. Untuk timeline-nya. Dan untuk saat ini karena kita masih semester 2 tahun 2022, untuk kuesionernya itu sendiri kita masih mengikuti per 25 tahun 2018. Nah, nanti mungkin untuk semester 2 tahun 2022 survei baseline ya Kak. Survei baseline itu kita akan mengikuti per 6 tahun 2022 yang mana kuesionernya lebih sederhana gitu Kak. Berarti ini selain ini kita lakukan kalau misalnya tadi untuk pencocokan data kita lakukan 4 kali dalam 1 tahun, dan kalau untuk survei baseline dan inline kita lakukan 2 kali 1 tahun, yaitu per semester ya. Betul. Nah itu tadi mungkin kalau misalnya melakukan survei-survei karena kita langsung ke rumah debitur atau misalnya kita menghubungi para penyalur, itu ada nggak kendala-kendalanya juga? Sejauh ini sih kalau kendala kita nggak ada ya Kak, karena kan syukurnya kan kita megang 2 penyalur nih Kak, ada penyalur Pegadaian, ada penyalur PNM, itu sudah sangat kooperatif, yang artinya ketika kita melakukan koordinasi untuk terkait dengan pelaksanaan survei atau permintaan data debitur, itu mereka sudah menyampaikannya tepat waktu begitu. Cuman kalau kendala di debiturnya, mungkin ada beberapa debitur yang mungkin tidak bersedia untuk dilakukan survei, tapi sebenarnya dia sudah tertulis di aplikasi SIKP UMI. Tapi sejauh ketika kita coba ngomong ke penyalurnya apakah bersedia atau tidak, kalau memang tidak bersedia ya sudah kita abaikan begitu ya Kak. Tapi kalau memang bersedia kita omongin, kita ajak lagi, dan kita juga menyampaikannya ketika kita melakukan survei juga kita kalau boleh kita misalnya survei baseline kita langsung bilang, Bu, kemungkinan nanti tahun depan kami datang lagi ya Bu, karena kan ketika ini harus kami untuk satu debitur itu kami harus melakukan 2 survei, yang mana survei baseline dan survei inline gitu. Nah mungkin memang ya kalau misalnya dalam semua pekerjaan itu pasti ada kendala-kendalanya. Iya betul. Mungkin kalau mungkin kita tahu namanya orang survei, mungkin apalagi ini namanya pinjaman, mungkin kadang-kadang mungkin ya, para debitur itu udah ketakutan duluan, apakah ini udah ketakutan karena mungkin banyak kejadian-kejadian adanya debt collector misalnya atau yang lainnya. Tapi insya Allah kalau misalnya untuk penyaluran UMI ini pasti semuanya karena ini bekerja sama dengan pemerintah dan ini adalah yang disalurkan dari Kementerian Keuangan, insya Allah tidak ada kekerasan, tidak ada juga yang akan merugikan masyarakat seperti itu ya. Betul nah, sekali. Mungkin kalau kita harus berterima kasih juga mungkin ya sama para penyalur PNM dan Pegadaian tadi yang sudah disebutkan oleh Lona, karena sudah sangat kooperatif dan sangat membantu KPPN Sidikalang dalam melakukan monitoring dan evaluasi ini. Mungkin Bapak Ibu yang mungkin melakukan pinjaman UMI nantinya atau sekarang sedang menerima pinjaman UMI, nanti kalau misalnya ada permintaan untuk dilakukan survei, Bapak Ibu jangan takut ya, diterima saja karena tidak akan bertanya yang macam-macam dan pastinya hanya akan membantu untuk perkembangan Bapak Ibu semuanya seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu kalau misalnya ada yang ingin bertanya tentang pembiayaan UMI bisa langsung ditanyakan juga di kolom komentar di bawah ya. Dan mungkin Kak Lona ada lagi yang mau disampaikan? Jadi jadi sama yang seperti kakak sampaikan tadi ya, kita sudah sangat berterima kasih, kita sudah sangat terbantu terkait dengan pembiayaan UMI itu sendiri, dan memang UMI itu sangat bermanfaat ya Kak. Jadi memang beberapa ketika kita melakukan survei itu ada beberapa debitur yang mengucapkan sangat senang karena selain persyaratannya yang gampang ya mungkin ya, yang mudah, mungkin kayak dari penyalur PNM dengan dia sistemnya kelompok, dan juga yang Pegadaian yang ada barang yang diagunkan. Ya betul, barang yang diagunkan. Nah itu tuh sudah sangat membantu. Bahkan ada debitur kan kalau untuk saat ini kan batasnya 20 juta ya, 20 juta setiap
pembinjaman itu ada beberapa debitur yang menginginkan lebih gitu, karena memang sangat terbantu dengan pembiayaan UMI ini sendiri gitu. Jadi kalau buat sobat KPPN Sidikalang, kalau misalnya pengen punya usaha nih, misalnya ada usaha, ya kita bisa nih langsung ke penyalur Pegadaian atau PNM. Kalau pengen tahu itu UMI itu seperti apa sih, terus persyaratannya apa, itu bisa banget ke Pegadaian atau ke penyalur. Dan kalau misalnya ke KPPN melakukan survei, yang pasti kita nggak ada yang aneh-aneh, karena ketika kita melakukan survei itu kita sudah sesuai dengan kuesioner yang sudah ditentukan oleh kantor pusat. Jadi kita nggak akan mungkin entah menarik pinjaman atau apa, itu bukan. Kita cuma melakukan survei saja, dan itu sebenarnya peran kita kan membantu kantor pusat. Jadi kita tahu nih kendala dalam pembiayaan UMI itu apa aja sih. Nah, kita juga kan jadi pengen tahu nih, sebenarnya debitur senang nggak ya, maksudnya terbantu nggak ya dengan survei itu, dengan pembiayaan UMI itu sendiri. Mungkin itu aja sih Kak yang bisa saya sampaikan. Baiklah, mungkin Bapak Ibu atau teman-teman sobat KPPN semuanya yang pengen tahu juga tentang UMI, ada bincang-bincang kita dengan salah satu penyalur, dan juga ada kisah sukses dari seseorang UMKM ya yang menggunakan UMI ini juga yang sudah berhasil. Mungkin bisa dilihat di Happy Podcast episode ke-6. Bisa dilihat di sana bagaimana kesuksesan mereka. Sobat KPPN, mungkin sampai di sini saja Happy Podcast KPPN Sidikalang episode ke-7. Kami ucapkan terima kasih. Bye.